wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa hamadana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita sekarang memasuki bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ini terdiri dari 5 mau'idhah. 1 berupa hadis dan sisanya berupa perkataan daripada para sahabat. Sekarang maqalah yang pertama, mau'idhah yang pertama, al-maqalatul ula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Thamaniyatu asya'a la tashba'u min thamaniyatin." Ada 8 hal yang 8 hal itu tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dari 8 hal yang lain. 8 hal tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang dari 8 hal yang lain. Apa itu? Yang pertama, al-ainu minan nadhari. Mata itu tidak akan pernah puas dari melihat. Kan tidak ada ceritanya. Ada orang misalkan, oh saya sudah bosan ngelihat, sudah dari kecil sampai usia 20, masa tiap hari ngelihat terus? Tidak ada. Mata itu tidak pernah puas untuk melihat sampai kapanpun. Atau mungkin ada orang bilang begini, oh saya sudah bosan ngelihat terus, saya pengen buta. Tidak ada itu. Tidak ada orang seperti itu. Kecuali orang-orang khusus itu, yang memang misal dia pernah melihat maksiat terus langsung berdoa seperti itu. Tapi kalau kita orang-orang normal itu ya, mata itu tidak akan pernah puas dari yang namanya melihat. Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka sudah semestinya mata itu digunakan untuk melihat hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik. Contohnya melihat Al-Quran, melihat kitab, melihat orang tua dengan penuh kasih sayang. Beda loh, kalau melihat sama-sama melihat tapi satunya dengan kasih sayang itu ya beda. Melihat orang soleh, melihat tempat-tempat yang baik, melihat fotonya orang-orang soleh dan sebagainya. Karena memang mata tidak pernah puas dari melihat, tidak pernah puas dari melihat. Dari kecil sampai sekarang tidak pernah puas dari melihat. Semuanya masuk. Bisa melihat apapun itu. Bisa melihat dari yang baik sampai yang buruk, semuanya bisa. Dan tidak pernah puas daripada melihat. Yang kedua, wal ardu minal matar. Bumi itu tidak pernah puas dari turunnya air hujan. Nyatanya kadang misalkan bumi itu sampai banjir, setelah itu ya turun hujan ya biasa lagi. Artinya bumi itu dia tidak pernah bilang, oh tidak usah ada hujan lagi karena sudah kenyang dari hujan. Ya, enggak. Tetap bumi itu tidak pernah puas daripada turunnya air hujan. Yang ketiga, wal unsa minadz zakar. Perempuan itu tidak pernah puas daripada laki-laki. Tidak pernah puas dari laki-laki. Oh, kenapa kok tidak dibalik? Laki-laki tidak pernah puas dari perempuan. Kenapa kok seperti itu? Karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuknya laki-laki, sehingga pasti membutuhkan. Dan memang perempuan itu kebutuhannya kepada laki-laki itu jauh lebih besar daripada laki-laki kepada perempuan. Artinya pengen dilindungi, pengen dikasihi, pengen disayangi. Jadi tetap butuh untuk membersamai dalam kehidupan. Nah, itu perempuan seperti itu. Kalau laki-laki itu kan
orangnya kuat. Jadi kadang-kadang tanpa perempuan pun dia tetap bisa begitu. Ya, di samping itu memang nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitu. Ya, perempuan itu ya ladang. Ya, namanya ladang ya butuh untuk yang menggarap, menanam dan lain sebagainya. Kenapa kok adanya bidadari dan kalau istrinya? Kenapa ada pangeran? Enggak sih. Hah? Iya, begitu. Kenapa hanya adanya bidadari surga kalau begitu? Itu sudah pernah dijawab itu. Karena perempuan itu rata-rata itu ya obsesinya itu ya harta, perhiasan, rumah, pokoknya yang berbau gemerlap dunia. Bisa Tapi laki-laki tidak usah sama bidadari gitu. kalau laki dari dunia. Tidak bisa. Kalau laki-laki memang itu tertariknya kepada perempuan. Begini, kalau masalah bidadari, kenapa kok tidak sama istrinya? Tergantung. Kalau istrinya orang yang ahli maksiat, ya tidak mungkin sama istrinya di surga. Tidak mungkin sama istrinya di surga. Makanya setia yang sebenarnya itu adalah ketika sebuah pasangan dia tetap bersama baik di dunia sampai di surga. Percuma kalau di akhirat satunya di surga, satunya di neraka, itu namanya tidak setia. Makanya saya pernah baca satu perkataan, perpisahan itu bukan karena hubungannya jarak, atau perpisahan itu bukan karena sebuah kematian, tapi perpisahan yang sesungguhnya itu adalah sebuah pasangan yang satu nantinya berada di surga, satunya di neraka. Itulah hakikat sebuah perpisahan yang sesungguhnya. Itu namanya tidak setia. Begitu. Ya, itu nanti urusan nanti itu. Tapi kalau istri itu adalah istri yang sholihah, maka kecantikannya melebihi bidadari yang lain. Ibaratnya beginilah, dia tetap dapat bidadari. Ibaratnya begini, ada makanan banyak, ada makanan pokok, misalkan kambing guling yang rasanya nikmat. Yang lainnya itu cuma makan ringan begitu. Jadi nanti kalau istrinya itu istri yang sholihah, ya ini kambing guling ini, makanan pokoknya itu. Yang lain itu cuma camilan-camilan, makanan-makanan ringan itu. Jadi lebih menarik istrinya sendiri gitu. Kenapa? Tidak boleh. Ya boleh, itu sudah dikasih sama Allah itu. Begitu. Minta sama Allah, tidak apa-apa. Nanti kamu tambah ini, tidak jadi bidadari nanti kalau seperti itu. Tidak ada di sana itu, tidak ada cemburu sudah. Di surga itu tidak ada cemburu. Tidak ada. Satu laki-laki itu bisa memiliki 1000 bidadari dan tidak ada cemburu-cemburu. Kalau ada cemburu-cemburu, ya nanti ya repot, butuh menyediakan tempat untuk mengadukan sesuatu. Masa ada pengadilan agama di sana? Tidak ada. Dan tidak ada namanya perselingkuhan, ya tidak ada. Semuanya sama. Maka dulu itu sempat ada yang tanya salah satu santri, waktu saya masih mondok di Jombang itu, kiai itu bercerita bahwa nanti ada satu laki-laki memiliki 1000 istri dari bidadari. Ada santri yang tanya, wah itu gimana? Masa iya satu laki-laki memiliki 1000 istri? Gimana cara untuk melayaninya? 1000 loh. Kata santrinya itu 1000. Waktunya kapan? Mungkin bergilir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000. Ya dia berpikir antara surga dengan dunia itu ya sama, padahal ya tidak sama. Jawab sama kiai, kamu tahu ada lampu banyak, itu bisa dengan 1 kali pencet itu hidup semuanya. Ada juga bis dengan 1 kali pencet mati semua. Di surga seperti itu. Misal di PLTU misalkan, tombol dipencet, mati semua.
tombol dipencet, hidup semua. Di surga seperti itu. Cukup pencet satu, semuanya hidup. Iya, begitu. Karena kalau disamakan dengan di dunia, satu persatu, nah, kata ininya, itu yang laki-laki tidak sempat ganti celana dalam gitu. Karena menggilir satu persatu. Nah, begitu. Jadi perempuan itu tidak akan pernah puas dari laki-laki. Makanya pernah ada alumni sini itu nikah dengan seorang laki-laki, belum punya anak, pernikahannya kalau tidak salah kurang dari 1 tahun, terus suaminya meninggal. Pernah bilang ke saya, kata suaminya, kamu nanti kalau saya mati, kalau bisa tidak usah nikah, harus setia. Saya bilang itu tidak harus diikuti, karena gue jahat. Karena apa namanya, ya perempuan itu, apalagi memang dia nanti tidak bisa menjaga diri, gimana nanti harga dirinya itu. Perempuan sendiri tidak menikah, saya bilang itu tidak harus diikuti. Kalau saran saya lebih baik kamu menikah. Nah, dan itu jauh lebih bagus, dan menikah itu juga halal dan tidak ada apa-apa daripada nanti menghinakan diri dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Sepertinya dia sudah hampir mau nikah. Kalau semisal ada yang dari ya Allah, jadikan saya satu-satunya jodoh untuk jodoh saya dunia akhirat. Oh, tidak apa-apa kalau cuma doa seperti itu. Tidak boleh dengan semua bidadari ya Allah. Salah. Justru dia itu tidak pantas untuk menjadi istri di surga karena egois namanya. Berarti tidak boleh. Berarti itu namanya tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah di dalam hadis bahwa nanti ada bidadari. Berarti seakan-akan menafikan, menghilangkan bahwa nanti di surga itu ada bidadari. Ya tidak seperti itu juga. Ya tadi itu tetap namanya makanan pokok. Kalau itu istri solihah, namanya makanan pokok. Yang dilirik ya itu, yang lainnya itu ya kadang-kadang begitu. Gitu loh, ibaratnya begitu. Dibumbui itu, jangan sampai tidak usah doa itu. Nggak usah. Jadi wanita yang solihah begitu sudah cukup, itu sudah. Pengen menjadi wanita yang solihah. Kalau sudah solihah itu apa kata Allah sudah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wal alimu minal ilmi. Orang yang alim itu tidak akan pernah puas dari ilmu. Itu alim yang sesungguhnya seperti itu. Makanya kalau ada kiai, kalau ada ustadz, kalau ada siapa lagi ya, syekh, ada ulama besar datang, dia tidak mau datang, perlu dipertanyakan. Orang alim itu tidak pernah puas dari namanya ilmu. Coba lihat, misal kalau yang perempuan mungkin tidak bisa ini ya. Kalau yang laki-laki, kalau waktu rutinnya Habib Taufik di Kampung Arab pada Senin itu, coba yang kiai ada berapa? Saya kira hampir tidak ada. 1% dari 100% yang datang. Ustadz-ustadznya juga sedikit. Yang datang rata-rata ya di bawahnya ustadz statusnya itu. Padahal mestinya kalau orang itu alim, dia tidak akan kenyang daripada ilmu. Maka di sini di kitab ini dijelaskan, seorang pelajar, orang yang mencari ilmu itu setidaknya punya 9 hal yang terpenting di dalam dirinya. Maka jika punya 9 hal itu, maka dia akan menjadi seorang santri yang sukses, seorang pelajar yang sukses. Pertama, akal yang bisa mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya. Ya, akalnya itu akal sehat maksudnya.
tidak punya akal, ya repot, tidak bisa. Yang kedua al-fatonah. Fatonah itu kecerdasan yang bisa dia memahami ilmu-ilmu yang rumit-rumit. Itu. Kedua, ketiga az-zaka. Zaka ini ya sama cerdas, cuma lebih kepada dia gampang untuk menghafalkan dan memahami secara umum. Kalau yang fatonah tadi lebih sesuatu yang sangat rumit untuk dipahami. Yang keempat adalah semangat, tidak pernah bosan. Yang kelima, ada biaya yang cukup untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu juga butuh biaya. Yang mau ke sini tidak ada bensinnya, tidak bisa. Tidak ada bukunya. Iya. Yang kaki, iya. Yang keenam, ada waktu luang untuk dia mencari ilmu. Ya harus diluangkan waktunya seperti itu. Tadi ada waktu luang untuk ngobrol, kenyataannya tidak datang-datang, mana orangnya? Masya Allah. Yang ketujuh, tidak ada hal-hal yang merintangi, baik itu dari kesedihan maupun sakit-sakit. Itu tidak ada. Tidak ada hal yang merintangi dia untuk mencari ilmu. Tidak ada halangan dan rintangan. Baik itu halangan rintangan berupa sakit atau berupa kesumpekan, kesedihan, kesusahan, tidak ada. Yang kedelapan, panjang umur. Nah, ya percuma orang ada kesempatan, ada biaya, kecerdas, ternyata umurnya cuma beberapa hari, ya tidak bisa. Yang kesembilan, dia punya guru yang sabar mendidik kepada muridnya sampai muridnya itu betul-betul paham. Tidak guru yang pokoknya apa, ya pokoknya begini, kalau tidak paham ya sudah, bukan seperti itu. Tapi guru yang benar-benar sabar mendidik sedikit demi sedikit kepada muridnya sampai muridnya benar-benar paham. Ketika seorang santri, seorang murid, seorang pelajar memiliki 9 hal itu, maka dia termasuk pelajar yang sukses. Termasuk pelajar yang sukses. Ya, guru itu yang paling terpenting. Percuma orang cerdas, orang itu cerdas, orang punya semangat, tapi belajar sendiri. Atau dia punya guru, tapi gurunya tidak jelas. Sampai mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari termasuk orang yang tidak setuju terhadap peringatan Maulid Nabi. Itu karena gurunya yang masih belum gitu, begitu. Udah, yang keberapa? 5. Yang kelima. Wasaidu minal mas'alah. Orang yang meminta-minta itu tidak akan kenyang dari meminta-minta. Minta-minta itu loh, ngemis-ngemis itu loh. Itu walaupun sudah dapat banyak itu udah bakal kenyang. Saya melihat, saya itu di sekitar sini itu ada orang yang ngemis. Pagi saya ngelihat, siang saya ngelihat, sore ngelihat, malam waktu saya ngopi itu, kadang saya pulang itu sampai jam 10, jam 11, itu masih ada orangnya juga keliling di tempat-tempat ngopi itu minta. Orang minta-minta itu ya tidak akan kenyang dan tidak bakal kaya orang seperti itu. Cuma minta-minta itu juga macam-macam bentuknya. Ada yang model ngemis-ngemis di pinggir-pinggir jalan, ada yang juga suka mengandalkan orang lain, tomak itu loh. Suka berharap pemberian orang lain. Itu juga kadang-kadang sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Itu juga bagian dari minta-minta. Orang seperti itu, orang yang suka minta-minta itu nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan dia wajahnya rata, tidak punya wajah. Kalau itu tidak apa-apa kalau dikasih. Itu gambaran orang tidak punya malu. Makanya kerja itu di antara niat yang baik adalah niat agar menjaga diri dari meminta-minta, gitu loh. Karena kalau orang itu minta-minta karena dia tidak mau kerja. Padahal kadang-kadang saya ngelihat orang yang ngemis-ngemis itu sehat. Ya sehat, badannya sehat. Padahal seandainya kalau dia kerja ya mampu.
macam-macam cara orang itu ngemis itu. Kadang-kadang ya datang bawa buku, sudah ada nama-nama, sudah ada tanda tangannya, sudah ada nominalnya, kemudian dikasihkan ke orang-orang, ini untuk pembangunan masjid. Kadang-kadang seperti itu ya, bukan untuk pembangunan masjid, tapi murni untuk pribadi. Itu juga bagian dari ngemis, cuma caranya itu ya beda begitu. Nah, kalau seperti itu tidak bisa. Makanya orang yang suka meminta-minta itu tidak akan puas dari minta-minta. Dan kata Rasulullah, orang seperti itu bukan semakin kaya, tapi orang tersebut akan semakin miskin. Kalaupun seandainya ada orang minta-minta dia semakin kaya, maka kekayaannya tidak akan berkah. Kekayaannya itu akan menyebabkan dia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak mendapatkan dia dari Allah. Saya salut dengan pernah lihat berita di YouTube apa di TV saya lupa. Ada salah seorang penjual koran, itu dia jualan, kemudian ditabung sedikit demi sedikit hasilnya sampai bisa untuk daftar haji. Wah, itu hebat kalau seperti itu. Makanya itu saya itu paling ini ya. Kadang-kadang itu saya itu di sisi yang lain itu kesel kalau ada orang itu yang jualan itu tidak ramah, terus harganya ini juga agak tidak sama seperti harga pada umumnya. Tapi di sisi yang lain, ini orang itu sudah memuliakan dirinya untuk tidak minta-minta, gitu loh. Di sisi yang lain saya mikirnya seperti itu. Jadi pada mereka yang di pinggir-pinggir jalan, di pinggir lampu merah itu tidak memuliakan dirinya karena dia suka minta-minta begitu. Maka orang yang minta-minta ini tidak akan puas dari minta-minta, kemana-mana minta-minta. Ya masih mending lah daripada misalkan orang misalkan di pinggir jalan terus dia mobil begitu, bersihkan mobil pakai temucing ya. Itu masih mending lah karena ada jasa yang dia lakukan kemudian mendapatkan imbalan. Tapi kalau cuma Pak, Bu gitu. Tapi kadang-kadang ngemisnya itu kadang-kadang maksa itu. Itu yang kadang-kadang maksa. Terutama di tempat-tempat ini religi itu kadang-kadang agak sedikit maksa itu. Tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Dan naudzubillah kadang-kadang sebagian orang yang ngemis itu bukan orang miskin itu, tapi orang kaya. Makanya sama seperti zina. La faqra ma'al duha wa la ghina ma'az zina. Tidak akan menjadi kaya orang yang zina dan tidak akan menjadi fakir orang yang istiqomah salat duha. Orang minta-minta juga seperti itu, tidak akan menjadi kaya. Orang itu tidak punya malu nanti di hadapan Allah karena wajahnya tidak ada, wajahnya itu rata. Kemudian yang berikutnya wal harisu minal jam'i, orang yang rakus terhadap dunia itu dia tidak akan puas dari mengumpulkan dunia. Padahal kebutuhannya itu mungkin cuma 100 juta. Tapi karena dia itu orang yang rakus, orang yang rakus bahasa lainnya apa? Tamak. Terus ada lagi itu yang agak sedikit kasar itu apa lupa. Maka dia tidak akan pernah puas dari mengumpulkan harta. Di sini ya, Syekh Nawawi itu membagi dunia itu ada 3 macam. Ada dunia itu yang ketika kita mengumpulkan akan mendapatkan pahala. Yang kedua itu kalau kita punya dunia itu kita akan dihisab dengan hisab yang cukup panjang. Yang ketiga kita justru mendapatkan azab atau siksa. Dunia yang kita mendapatkan pahala adalah dunia dengan kita memiliki dunia bisa menyebabkan kita bisa melakukan kebaikan dan menjauhkan kita dari melakukan keburukan. Itu dunia yang mendapatkan pahala di dalamnya. Misalkan kerja nanti dapat uang. Ketika dapat uang bisa untuk cari ilmu ke sana kemari, bisa untuk silaturahim, bisa untuk beli buku misalkan, bisa untuk
ziarah kepada orang yang alim, itu dunia yang ada pahalanya, bisa mengarahkan dia kepada kebaikan dan menjauhkan dia dari keburukan. Sedangkan dunia yang nanti akan dihisab dengan hisab yang cukup detail, cukup panjang, yaitu mencari dunia, dia kerja, sibuk kerja, tapi tetap dia melakukan kewajiban dan tidak melakukan keburukan. Itu nanti hisabnya panjang. Artinya dia tetap kerja, waktunya sholat ya sholat, tapi sudah melebihi kebutuhannya. Padahal dia dalam satu hari itu mungkin cukup cuma 100.000. Itu sudah lebih, tetap ini kerja semangat. Waktunya sholat dia sholat tetap, dan dia tidak menjauhi hal-hal yang maksiat. Itu nanti hisabnya panjang. Halal tapi hisabnya panjang. Sedangkan dunia yang nanti akan diadab, disiksa oleh Allah adalah orang yang mencari dunia, orang kerja tapi dia meninggalkan kewajiban, waktunya sholat tidak sholat, dan justru dia kadang melakukan kemaksiatan atau keburukan. Maka dunia yang seperti itu nanti dia akan diadab oleh Allah. Kemudian Syekh Nawawi ini juga membagi orang yang mencari dunia itu ada bermacam-macam. Ada orang itu yang dikategorikan sebagai orang yang dermawan. Siapa orang yang dermawan? Orang yang mencari dunia tujuannya adalah untuk silaturahim kepada sanak kerabat, untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Maka itu orang tersebut disebut askhia, orang-orang yang dermawan jika memang niatnya tulus, bukan untuk pamer. Jadi antara amal dan niat itu sesuai, sama. Itu termasuk minal askhia. Yang kedua, orang tersebut dikategorikan sebagai hewan atau binatang. Siapa itu? Orang yang mencari dunia, niatnya hanya untuk bersenang-senang, biar punya mobil mewah, biar punya rumah banyak, biar punya istri banyak, biar punya HP bagus, biar punya ini dan itu, murni untuk kesenangan. Itu termasuk hewan, kata Syekh Nawawi di sini. Dan yang ketiga, ada orang itu yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tertipu dan termasuk orang-orang yang nanti akan celaka. Siapa itu? Orang yang mencari dunia tujuannya untuk berbangga-banggaan, sombong-sombongan kepada orang lain. Kadang gelangnya sampai 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ngomong itu ya begini biar ininya bunyi itu. Kalau perlu ya dia pakai tangan pendek. Pokoknya ya tidak usah ditutup-tutupi gitu. Atau kalungnya itu kadang ditaruh di luar, padahal mestinya bisa ditaruh di dalam itu. Gaya. Gelangnya 1 kilo, kalungnya setengah kilo misalnya. Masya Allah. Itu orang termasuk orang yang tertipu dan termasuk orang-orang yang nanti akan celaka, kata Syekh Nawawi. Kemudian yang ke 7 ya. 7. Akan ada 8. Ada 8 hal yang tidak akan pernah puas dari 8 hal yang lain. Yang ke-7, wal bahru minal ma'i. Lautan itu tidak akan puas dari air. Masa ada lautan tiba-tiba kosong itu? Saya sudah kenyang, tidak mau air lagi gitu. Ada? Ada. Tidak ada. Kalaupun dia surut, ya nanti pasang lagi, ada lagi dan ada lagi. Wan naru minal hatab, dan api dari kayu bakar. Itu juga tidak akan puas. Kalau kita baca dari awal lagi, ada 8 hal yang 8 hal itu tidak akan pernah puas dari 8 hal yang lain. Yang pertama, mata tidak pernah puas dari melihat. Bumi tidak pernah puas dari turunnya air hujan. Perempuan tidak pernah puas dari laki-laki. Orang yang alim tidak akan pernah puas dari ilmu. Kemudian orang yang meminta-minta, orang yang ngemis tidak akan pernah puas daripada minta-minta terus selamanya, minta-minta. Kemudian orang yang rakus tidak akan pernah puas dari mengumpulkan harta.
Kemudian orang yang lautan tidak akan pernah puas dari air, dan api tidak akan pernah puas dari kayu bakar. Itu 8 hal yang tidak akan pernah puas daripada 8 hal yang lain. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki makalah yang kedua dari bab yang ke-8. Ada 8 hal itu menjadi penghias untuk 8 hal yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.